Bab 94. Hari Senin, Harry tidak menerima rantang dari Darlene karena Darlene minta izin. Hari itu juga adalah hari di mana Darlene tidak ingin mengingatnya seumur hidup ini. Siang hari, dia menerima telepon dari Jane, mengajaknya keluar jalan-jalan, mengatakan ingin menebus masalah beberapa hari yang lalu. Darlene tidak bisa menolak, menganggukkan kepala menyetujuinya. Kebetulan Perlina juga istirahat di rumah. Derek juga sudah diantar ke sekolah. Dia juga bosan, jadi juga ikut pergi. Mereka bertiga janjian bertemu di tempat teramai di kota Leidong. Jane masih belum datang. Perlina sudah duduk selama setengah jam, mengeluh dan berkata, "Benar-benar keterlaluan. Benar-benar mengira dirinya adalah ratu ya. Semua orang harus menunggunya." "Sudahlah Perlina, mungkin karena weekend jadi lebih banyak orang. Kita tunggu lagi saja." Darlene pun menjelaskan, "Kamu tunggu di sini. Aku pergi beli milk tea. Kamu ingin minum apa?" Cuaca yang begitu panas, tenggorokannya sudah hampir berasap. Darlene juga merasa haus. "Bawakan 1 botol air untukku saja." "Kamu benar-benar berbeda dengan orang lain. Air putih tidak berasa." Perlina memang berkata seperti itu, tapi dia tetap pergi dan membelikan untuknya. Darlene tahu kalau teman baiknya itu hanyalah memiliki mulut yang keras, tapi hatinya baik. Tidak lama setelah Perlina pergi, Jane pun tiba. "Darlene, maaf sudah membuatmu lama menunggu. Kamu juga tahu wanita kalau keluar sangat merepotkan." Jane mengatakan maaf, tapi wajahnya sama sekali tidak merasa bersalah. Darlene hanya tersenyum berkata, "Tidak apa-apa, Perlina barusan pergi membeli air. Kita tunggu dia sebentar dulu ya." Jane yang mendengar Perlina pergi membeli air pun tidak senang berkata, "Perlina benar-benar tidak sabar. Aku barusan terlambat sebentar saja, dia sudah tidak mau menungguku." "Memang Darlene, kamu yang paling baik padaku." Kata sebentar yang Jane katakan tidak hanya beberapa menit, tapi sudah lewat 40 menit. Tapi Darlene tahu sifat Jane selalu seperti itu, jadi dia pun tidak mempermasalahkannya. Lalu membantu teman baiknya berkata, "Perlina juga ikut denganku menunggumu. Kamu sabar sedikit dan tunggu dia saja. Mall ini begitu besar. Darlene, bagaimana kalau kamu menemaniku jalan-jalan sebentar? Kita sekalian mencari Perlina." Dia tidak akan menunggu si wanita menjengkelkan itu. Jane berkata dan menarik tangan Darlene, berjalan ke arah tempat yang ramai. "Tidak begitu baik kan? Bagaimana kalau Perlina tidak menemukan kita?" Darlene pun mengikuti Jane dengan terpaksa. Jane dengan tidak peduli berkata, "Ada apa? Dia juga bukan anak kecil. Harus orang menjaganya. Dan kita juga tidak pergi jauh." Darlene menghadapi keras kepala Jane pun hanya bisa mengalah. Tapi dia tetap bersikeras untuk berjalan di samping saja. Jane pun hanya bisa menyetujuinya melihat tokoh yang dia suka. Dia pun menarik Darlene ke dalam. Dibandingkan mengatakan Jane mengajak Darlene keluar jalan-jalan, lebih tepatnya adalah menarik seseorang untuk membantunya mengangkat barang. "Darlene, apakah menurutmu gaun ini cantik?" Jane memakai gaun putih dan berputar di hadapan Darlene. Darlene melihat 4-5 plastik yang ada di tangannya. Tidak ada satu pun adalah barangnya. Terdiam sejenak dan menganggukkan kepala. "Ya, cantik.
Aku sudah tahu, Yos pasti akan menyukainya juga. Jane dengan senang berkata, lalu dengan arogan berkata pada penjual, "Tolong bungkus 2 baju yang saya coba tadi." "Baik, Nona." Pelayan toko bertemu dengan wanita yang begitu loyal, mana mungkin mempermasalahkan hal ini padanya. Tangan Darlene pun bertambah 2 plastik lagi. Dahinya pun mulai berkeringat. Walaupun plastik itu tidak berat, tapi sangat banyak. Dia pun sedikit kelelahan membawanya. Jane sepertinya barusan melihat Darlene yang kelelahan, dengan baik hati berkata, "Darlene, kita cari tempat untuk istirahat dulu ya." Darlene menganggukkan kepala. Kalau memegang begitu banyak barang lagi, dia juga sudah tidak tahu lagi. Tidak tahu apakah Perlina sudah membeli milk tea atau belum. Seorang wanita berpakaian bunga-bunga menghampiri mereka. "Aduh, bukankah ini adalah Jane dan Darlene?" "Kamu adalah Mary?" "Mary, benar adalah kamu ya? Lama tidak bertemu." Jane langsung mengenali wanita yang ada di depannya adalah teman kuliahnya dulu. Saat itu selain Darlene, teman wanita yang dekat dengannya adalah Mary. "Iya, aku. Jane, ingatanmu benar-benar baik." Mary yang bertemu dengan Jane juga sangat senang. Saat tatapannya melihat ke arah Darlene pun menjadi penuh makna. Darlene pun menjadi tidak nyaman karena dilihat olehnya. Mary ini saat kuliah sudah tidak menyukainya, selalu mempersulitnya. Sekarang, setelah tamat beberapa tahun, juga selalu begitu padanya. Sampai sekarang Darlene bahkan tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan padanya. Mary dengan nada aneh berkata, "Darlene, kenapa kamu tidak berbicara? Kita sudah begitu lama tidak bertemu. Bukankah kamu sudah terlalu dingin?" "Oh, tidak. Hanya saja tidak ingin mengganggu kalian berdua melepas rindu," kata Darlene dengan tenang menjawab. Mary melihat tangan Darlene yang penuh dengan belanjaan berkata, "Apanya yang tidak rindu? Aku rasa kamu malu kan?" "Mary, apa yang kamu katakan? Apa salah Darlene padamu?" Jane dari luar terlihat membantu Darlene. Sebenarnya dia terlihat sedang mencari tahu apa maksud ucapan Mary. "Jane, kamu masih belum tahu kan apa yang teman terbaikmu lakukan di balikmu?" Mary menatap wajah Darlene yang pucat. Dengan sombong tersenyum. Dia akhirnya sudah mendapatkan kesempatan untuk balas dendam. Awalnya Darlene tidak mengerti. Setelah dia melihat tatapan Mary yang terlihat senang, dia langsung mengerti kalau Mary pasti mengetahui sesuatu. Tidak boleh. "Mary, kamu jangan..." Mary langsung memotong ucapan Darlene. "Darlene, tolong kamu simpan wajahmu yang berpura-pura baik itu. Semenjak kuliah sampai sekarang, aku sudah cukup melihatnya. Setiap kali aku akan berpikir, kenapa di dunia ini ada wanita yang begitu tidak tahu malu sepertimu? Kamu benar-benar mengotori kata teman baik." "Mary, kenapa semakin kamu mengatakan aku semakin tidak mengerti?" Ekspresi Jane juga mulai memburuk. Instingnya memberitahunya, kenyataan yang dikatakan Mary ada hubungannya dengan pria yang paling dia pedulikan. Mary menatap Jane dengan kasihan berkata, "Jane, kamu masih belum tahu kan? Darlene adalah wanita yang bermuka 2. Setelah kamu keluar negeri, dia pun menggoda kakak kelas, Yos." Jane dengan marah menarik tangan Mary. Dengan suara keras bertanya, "Apa? Tidak mungkin. Mary, katakan dengan jelas."
Ini tidak mungkin. Darlin masih menyemangatinya untuk mengejar Yos. Mana mungkin dari dulu sudah bersama dengan Yos. Orang di sekitar yang mendengar suara ribut pun menghentikan langkah, melihat ke arah mereka. Mary sepertinya berharap semakin banyak orang mengelilingi mereka, suaranya pun ditinggikan, membuat semua orang mendengar dengan jelas. Jane, kamu bisa menanyakan padanya sendiri. Dulu, setelah acara wisuda, apakah dia memapah kakak kelas Yos ke hotel?